Halo anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita mempelajari tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2. Merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran yang kedua untuk kelas 2 SD. Kita lihat dalam pembelajaran yang kedua ini materi apa saja yang kita bahas. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya huruf kapital dan penggunaannya. Awal kalimat menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai di awal petikan langsung. Misalnya, 1. Adik bertanya, kapan kita pulang? Kedua, orang itu menasehati anaknya, berhati-hatilah nak. 3. Mereka berhasil meraih medali emas katanya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya, penggunaan huruf kapital ini huruf K ya, bukan huruf C, huruf K nih, huruf kapital. Nah, di sini di awal petikan langsung. Huruf K ini menggunakan huruf kapital karena di awal petikan. Lalu yang kedua, berhati-hatilah nak. Nah, huruf B-nya juga huruf kapital. Lalu yang ketiga, M-nya harus menggunakan huruf kapital karena di awal petikan. Nih ya, nah perhatikan. Itulah penggunaan huruf kapital di awal petikan langsung. Lalu yang berikutnya adalah pelajaran PPKN dengan materinya tata tertib sekolah. Sekolah punya tata tertib. Semua warga sekolah harus mematuhinya. Datang sekolah tepat waktu. Mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Tidak melakukan pelanggaran sekolah. Tata tertib dibuat demi kenyamanan bersama. Ini adalah tata tertib di sekolah. Anak-anak perhatikan. Nah, apa saja tata tertib di sekolah yang harus kita patuhi? Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, berpakaian yang lengkap dan rapi. Ketiga, mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Tidak boleh ribut saat pelajaran dimulai. Anak-anak memperhatikan guru dan Bapak Ibu guru yang sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Mengikuti piket kelas. Nah, piket kelas ini kan dalam 1 minggu itu anak-anak pasti ada mendapatkan giliran piket kelas. Membersihkan kelas, membuang sampah pada tempatnya, itulah tata tertib yang harus kita patuhi di sekolah. Apa sih sanksinya jika tata tertib kita langgar? Sanksinya pasti kita diberi tugas oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, tugasnya biasanya membersihkan papan tulis. Apalagi disuruh membersihkan kelas, membersihkan sampah yang berserakan. Nah, itu biasanya sanksinya ya.
Dan apa yang terjadi jika di sekolah tidak ada tata tertib? Pasti keadaan sekolah menjadi tidak teratur, berantakan, dan sekolah menjadi tidak nyaman untuk belajar karena semuanya berantakan ya. Berantakan, kelas kotor, anak-anak ribut, semuanya menjadi berantakan, tidak tertib karena tadi tidak mematuhi tata tertib sekolah. Ya. Lalu sekarang pelajaran PJOK, variasi gerak lari. Gerak lari memiliki variasi, contohnya yaitu berjalan ke depan kemudian lari. Variasi lainnya adalah gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang telah ditentukan. Saat melakukan gerakan olahraga harus tertib. Gerakan pemanasan harus dilakukan dengan tertib. Jika kita tertib, maka kecelakaan atau cedera dapat dihindari. Nah, itu yang harus kita patuhi juga saat mengikuti pelajaran olahraga. Saat melakukan pelajaran olahraga, kita harus teratur dan tertib. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari cedera atau kecelakaan. Jika kita tidak tertib, maka kita akan menjadi tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam pelajaran berolahraga. Nah, anak-anak semaunya melakukan gerakan tanpa menghiraukan arahan Bapak dan Ibu guru. Nah, jika anak-anak tidak mematuhi peraturan saat berolahraga, apa yang terjadi? Pasti ada kecelakaan atau cedera. Ada yang jatuh, ada yang berkelahi, ada yang yang luka. Nah, itu pasti semuanya menjadi kacau jika anak-anak tidak patuh pada tata tertib berolahraga. Lalu di sini anak-anak sebutkan tata tertib yang ada di rumah itu apa saja, tata tertib di masyarakat itu apa saja, tata tertib di sekolah itu apa saja. Anak-anak lihat ya, apa saja yang pernah anak-anak dapatkan tata tertib di masyarakat, di rumah, dan di sekolah. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.